Istri Erwin Chandra. Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak bilang? Boleh dong, sekali-kali ngadongeng film membawakan alur cerita film dari negara kita sendiri ya. Film ini berjudul Main Api. Dan film Main Api sendiri bergenre drama romantis. Dan banyak beberapa nama artis yang terlibat di dalam penggarapannya. Tokoh utama film ini ada Luna Maya yang berperan sebagai Nadine. Darius Sinathrya yang berperan sebagai Alec. Kemudian Audi Marisa sebagai Lara, istri dari Alec. Dan yang terakhir ada Marcelino Refrandi sebagai Erwin, suami dari Nadine. Film ini menceritakan sosok pria yang bernama Alec. Alec dikenal sebagai playboy. Karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Alec, maka dirinya akan terancam, bahkan keluarganya sendiri ikut dalam bahaya karena pihak ketiga yang ternyata merupakan seorang psikopat. Pasti penasaran ya sama alur cerita filmnya? Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya dengan versi ngadongeng film. Kamu sendiri? Kamu di sini? Nginep. Atau ke kamar aku di 912. Film dimulai di episode 1 yang berlatar belakang di sebuah kota Denpasar, Bali. Seorang pria yang bernama Alec yang sedang menerima telepon dari rekan kerjanya yang bernama Bimo. Ketika itu Alec berencana menyelesaikan sebuah proyek hotel di kota Denpasar. Sebagai rekan kerja, Bimo pun selalu mengingatkan Alec untuk fokus bekerja di proyek Bali ini beres. Kita pasti partnership. Oke. Tiba-tiba laju mobilnya Alec terhenti ketika ada mobil yang menikung jalannya. Keluarlah sosok seorang wanita yang cantik dari mobil tersebut sambil membawa lukisan. Wanita itu terlibat percekcokan dengan supir taksi yang ia tumpangi. Lalu Alec pun mencoba menanyakan kejadian yang sebenarnya pada supir tersebut. Supir itu mengatakan kalau penumpang wanita itu akan mengancam keluar dari mobilnya. Supir pun tak mempunyai pilihan dan ia terpaksa memberhentikan laju mobilnya. Lihat saya. Mbak boleh lihat saya? Mendengar penjelasan dari supir, Alec mencoba menenangkan wanita itu. Dan tak diduga wanita itu tak sadar sendiri. Lalu wanita itu dibawa ke sebuah klinik yang terdekat untuk mendapatkan perawatan. Setelah tersadar, wanita itu pun tampak kebingungan. Dan dokter jaga mengatakan kalau ia datang ke klinik bersama seorang pria. Lalu dokter pun menjelaskan kondisi wanita itu. Dan dokter mengatakan kalau wanita itu baik-baik saja. Hanya saja mengalami luka di lututnya akibat panik. Kemudian wanita itu berterima kasih atas kebaikan Alec. Dan di momen itulah mereka saling berkenalan. Alex. Nadine. Ternyata wanita itu bernama Nadine. Kemudian Nadine menerima telepon dari seorang pria. Tetapi Nadine tidak menghiraukan panggilan itu. Nadine berniat akan membayar uang administrasi. Tetapi Alec mengatakan biar dirinya saja yang membayar biaya klinik. Dan Alec pun menawarkan diri untuk mengantar Nadine pulang. Saya antar kamu pulang. Singkat cerita, Alec memilih untuk segera pulang. Diketahui kalau Alec itu telah menikah dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Abel dan Kevin pun menyambut hangat kedatangan ayah mereka. Tampak rasa rindu di mata kedua anaknya. Oke, kita pasang ya. Meskipun Alec sangat sibuk dengan pekerjaannya, Alec dikenal sangat dekat dengan anak-anaknya. Alec selalu menepati janji untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Udah dong, sakit perut nih papanya nih ketawa terus nih. 9. Jadi, waktunya tidur. Alec masih terbangun dan istrinya yang bernama Lara baru pulang dari kerjaannya. Lara sendiri sibuk mengurus restoran milik keluarga Alec dan hampir semua waktunya berada di restoran. Sebenarnya Alec sangat kesal
merasakan sikap istri yang mulai tak peduli dengan dirinya. Bahkan kaos oblong yang bolong pun tak diperhatikan oleh Lara. Bahkan urusan ranjang pun sudah lama tak didapatkan oleh Alex karena Lara terlalu sibuk. Aku lagi capek. Gak dulu ya. Tak hanya itu, Lara pun sudah tidak memperhatikan kedua anaknya. Tentu saja, Alex komplain atas sikap istrinya. Lara beralasan kalau dirinya juga tidak ingin berada di posisi seperti ini. Lara lakukan semua ini demi usaha bisnis Setelah ibu keluarga kamu Alex. stroke, ada nggak yang mau urusin restonya? Aku ini juga demi ibu kamu. Iya. Keesokan harinya, Alex kembali lagi menuju ke Denpasar untuk mengurus proyeknya. Dan di malam itu, mereka akan mengadakan party. Di sebuah gerai lukisan, Alex kembali bertemu dengan Nadine. Diam-diam, Alex juga memahami sebuah seni lukis, sama seperti Nadine. Nadine bertanya mengapa Alex berada di tempat ini. Alex pun menjawab kalau dirinya lagi ada meeting dan janji bertemu dengan klien. Kok kamu ada di sini? Meeting sama klien, kebetulan nginep di sini. Alex mulai berani mengajak Nadine untuk mendatangi sebuah party yang akan dilaksanakan di malam ini. Dengan senang hati, Nadine pun menerima ajakan Alex. Dan di malam itu mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Nadine terlihat sangat cantik di malam ini. Dan Alex berterima kasih karena Nadine mau menerima ajakan. Thank you ya, Buat apa? udah datang. Mereka berdua terlibat dalam tarian romantis. Dan di malam itu mereka berdua memutuskan untuk bermain ke babak selanjutnya. Besok, kamu pergi sama aku ya. Alex terbangun di pagi hari dan Alex mengatakan pada Nadine kalau di sore hari ia harus sudah berada di Jakarta. Alex pun berjanji kalau dirinya akan sesering mungkin mengunjungi Denpasar agar bisa bertemu lagi dengan Nadine. Aku siap-siap dulu ya. Ternyata Nadine ini mempunyai seorang bodyguard wanita yang selalu menemani dirinya. Ketika itu bodyguard tersebut terlihat sedang berbicara di ponsel dengan seorang pria. Lalu bodyguard itu mengatakan kalau Tuan Erwin ingin berbicara dengan Nadine. Halo? Kemudian Nadine pun memutuskan untuk kembali pulang bersama bodyguardnya. Di rumah itu Nadine telah ditunggu oleh seorang pria. Ternyata pria itu bernama Erwin Chandra, suami dari Nadine. Erwin ini merupakan pengusaha sukses. Dan Erwin sangat sempurna setiap ia melakukan pekerjaannya. Lalu, Erwin menanyakan tugas yang diberikan pada Nadine untuk membeli dan mengumpulkan beberapa hasil seni lukis di Denpasar. Erwin kecewa pada istrinya karena Nadine melupakan sebuah lukisan yang telah ia perintahkan. Nadine beralasan kalau dirinya terjatuh dari tangga dan membuat lukisan itu rusak. Lukisan yang aku suruh kamu beli, itu kemana? Saya buru-buru dan saya jatuh dari tangga. Erwin tak begitu percaya dengan ucapan Nadine, dan ia melihat bukti luka yang membekas di lutut Nadine. Karena kecerobohannya, Nadine pun diajak ke suatu tempat oleh Erwin. Di sana, Nadine mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dan membuat bekas luka di tubuhnya. Kamu udah bikin kesalahan. Nadine teringat sosok Alex yang begitu lembut ketika ia melihat sapu tangan Alex yang terbawa oleh dirinya. Nadine begitu terkejut ketika Erwin memasuki kamar. Erwin sendiri bingung melihat tingkah Nadine tersebut. Tak mau ambil pusing, Erwin langsung membicarakan sebuah proyek pada Nadine. Tak hanya itu, Erwin juga berencana akan mengganti arsitek yang mengurus proyek itu dengan seorang arsitek yang lebih handal di bidangnya. Erwin pun menyebutkan satu nama, yaitu Alex Sebastian, yang akan melanjutkan proyeknya. Nadine langsung tersedak batuk mendengar nama yang tak asing lagi bagi dirinya. Oke. Saat di kantor, Bimo mengatakan akan ada proyek baru yang akan mereka kerjakan. Proyek itu milik seorang pengusaha sukses yang bernama
Erwin Chandra. Istri Erwin Chandra lah yang ingin dibuatkan proyek itu sebagai hunian baru untuk mereka tempat. Ada proyek yang baru, Erwin Chandra. Dia mau bikin art space. Istrinya yang terang wakilin dia. Kemudian mereka berdua menghadap kepada pimpinan perusahaan. Ternyata istri Erwin Chandra adalah Nadine. Ketika itu Nadine dan Alex seakan-akan tidak saling mengenal. Dan mereka berjabat tangan saling berkenalan. Kami sangat tersanjung Erwin memilih visionary. Alex langsung membawa Nadine untuk menuju ke ruangan kerjanya. Alex tak menyangka kalau ia bisa bertemu dengan Nadine dalam pengerjaan sebuah proyek. Nadine menanyakan mengapa Alex tidak pernah memakai cincin perkawinan. Alex pun menjawab kalau dirinya memiliki alergi dan ia tidak terbiasa untuk memakai cincin. Nadine juga menyangka kalau dirinya bukanlah yang pertama berselingkuh dengan Alex. Bagi Nadine, inilah pengalaman pertamanya ia berselingkuh dari suaminya. Aku ada alergi. Aku bukan orang yang pertama kan? Alex pun melihat luka di tubuh Nadine. Dan akhirnya, Nadine menceritakan semua sikap kasar suaminya pada Alex. Alex sendiri tidak menyangka kalau seorang Erwin Chandra berbuat kasar pada seorang istri. Nadine menceritakan kalau dulunya ia seorang wartawan. Dan pertemuan dengan Erwin terjadi ketika Nadine mewawancarai Erwin sebagai narasumbernya. Tapi setelah menikah dengannya, Nadine baru mengetahui kalau Erwin memiliki sikap yang kasar. Kenapa nggak pisah? Erwin hanya berfokus pada pekerjaan, dan Nadine hanya dijadikan pembokat di dalam pekerjaannya. Alex berjanji kalau Erwin tidak akan bisa lagi untuk menyakiti Nadine selama Nadine bersamanya. Lalu Nadine mengatakan kalau minggu depan ia harus berangkat ke Semarang. Dan Nadine mengajak Alex untuk pergi bersamanya mengecek lokasi proyek. Tentu saja Alex pun menerima tawaran itu. Apalagi Erwin tidak akan ikut bersama Nadine. Nadine dan bodyguardnya yang bernama Asih sedang berada di mobil. Dan Nadine menawarkan kesepakatan agar Asih bisa tutup mulut dari suaminya. Sebagai imbalannya, Nadine akan menanggung semua kebutuhan anak dan keluarganya. Asih pun langsung menerima tawaran bosnya. Kan saya tanggung semua. Asal kamu ada di pihak saya. Baik Bu Nadine. Beberapa hari kemudian, Alex terlihat sedang prepare barang bawaannya karena dirinya akan pergi ke Semarang dengan Nadine. Alex pun menanyakan, apa Lara sudah membelikan kaos oblong yang ia minta? Ternyata sampai detik ini, Lara belum membelikan kaos itu. Dan Lara lebih mementingkan pekerjaannya di restoran. Lara pun meminta maaf pada suaminya. Alex hanya meminta pada Lara Ngelakuin ini dengan benar. memperhatikan kedua anak. Oke. Tibalah Alex di bandara kota Semarang. Dan ia pun langsung mengabari Nadine. Saat sedang menunggu Nadine, ada seorang pramugari cantik yang bernama Vio. Ternyata Vio ini juga pacar dari Alex. Tapi sial, Nadine mengetahui kalau Alex sedang bersama wanita lain. Alex yang mengetahui keberadaan Nadine langsung mengejarnya sampai ke sebuah hotel yang dimana mereka akan menginap. Nadine tak menyangka kalau Alex ini seorang playboy. Dan Alex mengakui kalau Vio itu cuman mantan pacarnya sebelum dirinya bertemu dengan Nadine. Kamu istirahat dulu, kamu ke kamar. Nanti aku nyusul. Bentar aja. Oke. Lalu Nadine meminta izin pada Alex kalau dirinya akan keluar sebentar. Tak disangka, Nadine menemui Vio, sang pramugari itu. Dan Nadine meminta agar Vio menjauhi Alex dengan nada yang mengancam kalau ia akan melaporkan perselingkuhan itu kepada kepala Airlem dan Vio akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Mendengar ancaman itu membuat Vio ciut nyali dan ia meninggalkan Nadine. Kamu masih pengen kerja kan? No contact at all. Paham? Bye. Tanpa diketahui oleh Nadine, kalau Erwin juga berada di bandara
dan Erwin meminta pada bodyguardnya untuk mengikuti dan mengawasi. Ikutin aja mereka. Nadine segera kembali ke hotel dan ia memberikan sebuah bingkisan untuk Alex. Dan ternyata Nadine memperhatikan kaos oblong Alex yang bolong. Alex sangat senang atas perhatian Nadine pada dirinya. Di hotel itu juga mereka melepaskan semua rasa rindu hingga permainan ke babak selanjutnya. Hampir saja Nadine ketahuan oleh Erwin ketika Erwin mencoba datang ke kamar hotelnya. Untung di waktu itu Nadine berada di kamar hotelnya Alex dan Erwin tidak bisa mencari keberadaan Nadine. Ras. Mengetahui Nadine tidak berada di kamar hotelnya, Erwin mencoba untuk menelpon ke ponselnya Nadine. Nadine tak berani untuk mengangkat telepon itu. Dan Alex mencoba untuk menguatkan Nadine kalau itu hanya telepon biasa. Akhirnya Nadine mengangkat telepon itu. Dan Erwin menanyakan keberadaan dirinya. Dengan dibantu Alex, Nadine segera mengatakan kalau dirinya sedang berada di spa. Erwin pun mengatakan kalau dirinya sedang berada di restoran dekat lobi hotel. Kamu bisa hadapin dia. Segeralah Nadine menemui Erwin. Dan Nadine tak menyangka kalau Erwin akan menyusulnya ke Semarang. Erwin pun bertanya, mengapa? Nadine pindah hotel. Dan ia tadi melihat Nadine dan Asih sedang Terus berada kamu ngapain di bandara? Jadi Lalu Asih sang bodyguard mengatakan kalau obat milik Nadine tertinggal di bandara. Maka dari itu mereka berada di bandara. Kemudian Erwin pun bertanya akan keberadaan sang arsitektur yang bernama Alex. Nadine mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui di mana Alex menginap. Erwin meminta pada Nadine untuk mengabari Alex agar mereka sarapan di hotel yang sama. Setelah itu mereka akan langsung menuju ke lokasi. Selesai sarapan, kita langsung ke lokasi. baik, Tan. Singkat cerita, mereka semua langsung menuju ke tempat lokasi. Dan tempat ini akan dibangun untuk menyimpan lukisan koleksi milik Erwin Chandra. Dan tanah ini seluas 3 Pendekatannya hektar. akan lebih ke green concept. Oke. Segera pindah dari sini, kita ada jadwal lagi di gedung RBK. Karena ada janji lagi, Erwin pun akan menyerahkan semua proyek ini pada Alex. Alex menyambut hangat dengan kepercayaan yang diberikan. Sekali lagi terima oleh kasih atas Erwin. kepercayaannya. Ayo kita kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Nadine kembali menjadi sasaran kemarahannya. Ketika ada pekerjaan yang harus Polux C1, nggak jalan. Alex pun mendengar kegaduhan yang terjadi di kamar hotel Erwin. Dan film pun harus bersambung. Jangan lupa ya untuk tetap standby bersama Ngadongin Film untuk menyaksikan kelanjutan film Main Api di season yang kedua.